Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selma Syafutri. Saya jurusan Tadris IPS kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan sekolah dan bermain. Untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, pengertian lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana anak berada dalam lingkungan situasi belajar, dan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang sang anak. Kemudian, suasana lingkungan sekolah yang bagus sangat mendukung tumbuh kembang kepribadian yang bagus bagi siswa tersebut, dan suasana belajar yang nyaman yang membentuk kedisiplinan belajar dan kedisiplinan sekolah. Baik, penjelasan berikutnya. Menurut Saodi Sukamadinata, lingkungan sekolah meliputi ada 3. Yang pertama, lingkungan fisik. Nah, di sekolah meliputi suasana dan prasarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan sarana media belajar. Kemudian, yang kedua, lingkungan sekolah, yakni menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunya, dan staf sekolah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yakni lingkungan akademis, yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Baik, materi selanjutnya yakni tentang bermain sambil belajar. Bermain merupakan bagian penting dari perkembangan anak. Melalui bermain, anak belajar tentang bentuk, warna, sebab, akibat, dan diri mereka sendiri. Kemudian, selain berpikir kognitif, bermain membantu anak mempelajari keterampilan sosial dan psikomotorik. Hal ini adalah cara bagaimana mengkomunikasikan kegembiraan, ketakutan, kesedihan, dan kecemasan. Selanjutnya, mengenai sebab-sebab anak bermain dapat dijelaskan melalui teori klasik dan teori modern. Yang pertama, teori klasik, yakni tentang bermain dan permainan yang ditemukan oleh beberapa tokoh, di antaranya. Yang pertama, teori teleologi, yakni pembawaan Kagros dan Rules. Permainan merupakan kegiatan biologis yang dapat dipergunakan untuk memperjelas fungsi hidup, penguasaan gerak, keinginan tahuan, persaingan, dan dapat mempersiapkan anak untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, teori surplus energi. Menurut H. Spencer, ia mengatakan kelebihan tenaga yang dimiliki oleh seseorang akan disalurkan atau dikeluarkan melalui kegiatan bermain atau permainan. Surplus atau kelebihan tersebut meliputi kelebihan energi, penyaluran emosi, dan vitalitas. Kemudian, teori surplus energi ditemukan oleh Herbert Spencer yang menjelaskan bahwa bermain terjadi akibat energi yang berlebihan, dan ini hanya berlaku pada manusia dan binatang dengan teknologi evolusi tinggi. Kemudian yang ketiga, teori rekreasi atau pelepasan. Menurut teori ini, bermain sebagai perimbangan antara kerja dan istirahat. Kepenatan dan kejenuhan seseorang akan disalurkan melalui kegiatan bermain dan berekreasi sebagai pelepasan agar kesegaran jasmani dan rohaninya segera kembali. Kemudian, setelah beraktivitas yang menguras tenaga, maka kesegaran tubuh perlu dipulihkan. Kemudian yang keempat, teori sublimasi. Nah, pada teori ini, melalui bermain, seseorang yang memiliki insting atau naluri yang rendah berproses menuju perubahan menjadi perbuatan dan tindakan ke arah yang lebih baik. Kemudian teori praktis. Nah, teori praktis ini dikemukakan oleh Carl Gross yang meyakinkan bahwa bermain berfungsi untuk memperkuat insting yang membantu untuk kelangsungan hidup di masa yang mendatang. Jadi, bermain berfungsi sebagai sarana latihan untuk kesiapan hidup dan mempertahankan hidup di masa datang. Baiklah, dari penjelasan materi saya tadi,
Di sini dapat disimpulkan, Piaget berpendapat bahwa dalam proses belajar perlu adaptasi dan adaptasi memerlukan keseimbangan antara dua proses yang saling mendukung, yaitu asimilasi dan akumulasi. Nah, asimilasi adalah proses penggabungan informasi baru dengan struktur kognisi dalam kognisi anak. Dalam proses asimilasi ini dapat terjadi distorsi, modifikasi, atau pembelokan fakta untuk disesuaikan dengan kondisi yang dimiliki anak. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.